Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ivana Alvinia Sanda, NIM 230430072, dan dua teman saya yaitu Kenny Aditya, NIM 230430038, dan Nazwa Ruhul Fajriya, NIM 230430045. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang ketiga pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sani Dwita, SE, MSI, PhD, AK. Baiklah, pada poin A dan poin B akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada poin A yaitu Journalize the December Transaction and Adjusting Entries. Resuming, Analyze, Use the Perpetual Inventory Method. Nah, yaitu buatlah jurnal transaksi bulan Desember dan jurnal penyesuaiannya dengan asumsi menggunakan metode persediaan perpetual. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 3 Desember membeli 4.000 unit persediaan secara kredit dengan biaya $0,74 per unit. Maka kita kalikan 4.000 unit ini dengan biayanya yaitu $0,74, menghasilkan $2.960. Maka jurnalnya persediaan barang dagang didebit sebesar $2.960, utang dikredit sebesar $2.960. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 menjual 4.400 unit persediaan secara kredit dengan biaya $0,90 per unit. Terjual 3.000 dari $0,60 per unit dan 1.400 dari $0,74 per unit. Yang pertama kita cari dulu penjualannya, yaitu mengkalikan 4.400 dengan $0,90, menghasilkan $3.600. Dan yang kedua HPP-nya dengan cara mengkalikan 3.000 dengan $0,60, yaitu $1.800, ditambah 1.400 dikali $0,74, yaitu 1.036, maka HPP-nya yaitu 2.836, dan jurnalnya piutang usaha didebit sebesar 3.600, pendapatan penjualan dikredit sebesar 3.600, harga pokok penjualan didebit sebesar 2.836, persediaan dikredit sebesar 2.836. Pada transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 7 Desember memberikan kredit sebesar $180 kepada pelanggan tanggal 5 Desember untuk 200 unit persediaan yang dikembalikan seharga $120. Unit ini dikembalikan ke persediaan. Maka jurnalnya yaitu retur dan tunjangan penjualan sebesar 180 didebit, piutang usaha dikredit sebesar 180, persediaan didebit sebesar 120, harga pokok penjualan dikredit sebesar 120. Transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 17 membeli 2.200 unit secara tunai dengan harga $0,80 per unitnya. Maka langsung kita kalikan saja 2.200 unit ini dengan biayanya yaitu $0,80, menghasilkan 1.760. Maka jurnalnya persediaan didebit sebesar $1.760, kas dikredit sebesar $1.760. Dan transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Desember menjual 2.100 unit persediaan secara kredit dengan harga $0,95 per unit. Itu terjual 2.100 dari $0,74 per unitnya. Yang pertama kita cari penjualannya dulu, yaitu mengkalikan 2.100 dengan $0,95, menghasilkan $1.995. Yang kedua HPP-nya yaitu 2.100 dikali $0,74, yaitu 1.554. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha di debit $1.995 di debit,
pendapatan penjualan dikredit sebesar 1.995, harga pokok penjualan didebit 1.554, persediaan dikredit sebesar 1.554. Selanjutnya, jurnal penyesuaiannya. Terdapat data penyesuaiannya. Yang pertama yaitu gaji yang masih harus dibayar sebesar $400. Maka yang jurnal penyesuaian yang pertama yaitu biaya gaji didebit sebesar $400 dan hutang gaji dikredit sebesar $400. Yang kedua yaitu depresiasi $200 per bulan. Maka jurnal penyesuaiannya biaya penyusutan didebit sebesar $200 dan akumulasi depresiasi peralatan sebesar $200 dikredit. Baiklah, selanjutnya poin B yaitu memasukkan saldo tanggal 1 Desember ke dalam buku besar akun T dan memposting transaksi bulan Desember. Akun T yang pertama yaitu kas. Pada tanggal 1 Desember didebit sebesar $4.800 dan tanggal 17 Desember sebesar $100.760 dikredit. Akun T yang kedua yaitu piutang. Pada tanggal 1 Desember sebesar $3.900 didebit, tanggal 5 Desember sebesar $3.600 didebit, pada tanggal 7 Desember sebesar $180 dikredit, pada tanggal 22 Desember $1.995 didebit. Selanjutnya, akun T persediaan barang dagang. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember sebesar $1.800 didebit, tanggal 3 Desember sebesar $2.960 didebit, pada tanggal 5 Desember sebesar $2.636 dikredit, tanggal 7 Desember sebesar $120 didebit, tanggal 17 Desember sebesar $1.760 didebit, tanggal 22 Desember sebesar $1.554 dikredit. Akun T selanjutnya yaitu peralatan. Pada tanggal 1 Desember sebesar $21 didebit. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan. Pada tanggal 1 Desember dikredit sebesar $1.500, tanggal 31 Desember sebesar $200 dikredit. Akun T selanjutnya yaitu hutang. Tanggal 1 Desember sebesar $3.000 dikredit, tanggal 3 Desember sebesar $2.960 dikredit. Akun T selanjutnya modal. Pada tanggal 1 Desember sebesar $27.000 dikredit. Selanjutnya HPP. Pada tanggal 5 Desember sebesar $2.836 didebit, tanggal 22 Desember sebesar $1.554 didebit, tanggal 7 Desember sebesar $120 dikredit. Akun T selanjutnya yaitu biaya penyusutan. Pada tanggal 31 Desember didebit sebesar $200. Selanjutnya akun T biaya gaji dan upah. Pada tanggal 31 Desember sebesar $400. Selanjutnya akun T hutang gaji dan upah. Pada tanggal 31 Desember dikredit sebesar $400. Selanjutnya pendapatan penjualan. Akun T pendapatan penjualan sebesar tanggal 5 Desember sebesar $3.600 dikredit, tanggal 22 Desember sebesar $1.995 dikredit, dan yang terakhir akun T retur dan penjualan. Pada tanggal 7 Desember sebesar $180 didebit. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa Ruhul Fajriyah. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang C. Pada poin C, kita diperintahkan untuk menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2017. Baiklah, kita masuk pada neraca saldo yang telah disesuaikan analis company pada 31 Desember 2021. Pada neraca saldo analis company ini terdapat akun kas sebesar $3.040 didebit, piutang sebesar $9.315 didebit, persediaan sebesar $2.250 didebit, dan peralatan sebesar $21.200
dolar di debit. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.700 di kredit, hutang sebesar 5.960 di kredit, modal sebesar 27.000 di kredit. Selanjutnya juga terdapat akun HPP sebesar 4.270 di debit, beban penyusutan sebesar 200 di debit, hutang gaji dan upah sebesar 400 di debit, dan pendapatan penjualan sebesar 400 di kredit. Dan yang terakhir terdapat return dan tunjangan penjualan sebesar 5.595 dolar di kredit, sehingga diperoleh total akhir balance sebesar 40.665 di debit dan 40.665 di kredit. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang D. Pada poin D, kita diperintahkan untuk menyusun laporan laba rugi pada bulan Desember 2017 dan neraca klasifikasi pada tanggal 31 Desember 2017. Yang pertama, kita masuk pada laporan laba rugi analis company. Pada laporan laba rugi analis company terdapat pendapatan penjualan sebesar 5.595 dolar, HPP sebesar 4.270 dolar, sehingga diperoleh laba kotor sebesar 1.325 dolar. Selanjutnya terdapat biaya penyusutan sebesar 200 dolar, biaya gaji dan upah sebesar 400 dolar, dan return tunjangan penjualan sebesar 180 dolar, sehingga diperoleh laba bersih sebesar 545 dolar. Selanjutnya kita masuk pada laporan perubahan modal analyst company. Pada 1 Desember 2017, modal awal analyst company sebesar 27.000. Dan pada 31 Desember 2017 diperoleh laba bersih sebesar 545 dolar, sehingga dapat diperoleh modal akhir analis company pada 31 Desember 2017 sebesar 27.545 dolar. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada neraca klasifikasi analis company 31 Desember 2017. Pada balance sheet analis company 2017 ini terdapat aktiva lancar berupa kas sebesar 3.040 dolar, piutang sebesar 9.315 dolar, persediaan sebesar 2.250 dolar, sehingga total aktiva lancar 12.580 dolar. Selanjutnya, terdapat aktiva tetap berupa peralatan sebesar 21.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.700, sehingga diperoleh aktiva tetap sebesar 19.300 dolar. Sehingga total saldo aktivanya sebesar 33.905 dolar. Selanjutnya kita masuk pada kewajiban. Pada kewajiban ini terdapat hutang sebesar 5.960 dolar, hutang gaji dan upah sebesar 400 dolar, dan modal sebesar 27.545 dolar, sehingga diperoleh total akhirnya sebesar 33.905 dolar. Baiklah, saya akan mempresentasikan poin E dan F. Untuk poin E, hitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan berdasarkan metode FIFO dengan asumsi analis company menggunakan sistem persediaan periodik. Jadi, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual pada tanggal 1 Desember yaitu persediaan awal dengan unit 3.000, harga per unit 0,60 dolar, total harganya yaitu 1.800 dolar. Pada tanggal 3 Desember terjadi pembelian 4.000 unit barang, harga unitnya 0,74 dolar dan total harganya 2.960. Dan tanggal 17 Desember terjadi pembelian dengan 2.200 unit, harga per unit 0,80 dolar dengan total harga 1.760.
Totalnya itu 9.200 unit dengan total harga 33.160. Karena metode FIFO ini menggunakan akhir persediaannya menggunakan yang paling terakhir, transaksi yang paling terakhir, yaitu pada tanggal 17 Desember. Kalau kita lihat di sini, jadi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual 33.160 dikurang akhir persediaan 1.760, dapatlah hasilnya 31.400. Lanjut pada metode LIFO untuk harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Transaksinya terjadi pada tanggal 1 Desember, yaitu persediaan awal dengan unit 3.000, harga per unitnya $0,60, total harganya 1.800. 3 Desember pembelian 4.000 unit dengan total harga 2.960. 17 Desember pembelian dengan 2.200 unit dengan total harga 1.760 dengan total harga 33.160. Karena metode LIFO ini menggunakan akhir persediaan dari transaksi di awal, yaitu 1 Desember dan 3 Desember. 17 Desember tidak termasuk karena itu termasuk transaksi akhir. Jadi kita masukkan 1 Desember dengan total harga 1.800 dan 3 Desember dengan total harga 2.960. Dapatlah dengan total 4.760. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual 33.160 itu dikurangi dengan akhir persediaan, yaitu 4.760. Dapatlah hasilnya 28.400 untuk metode LIFO. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Bila ada yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.